Shalom semua, puji Tuhan. Sore ini kita ketemu lagi dan kita lagi mojok di sini, mojok di Victoria Park dengan kopi anget nih. Saya punya kopi anget. Milk tea. Nggak kecium ya, mesti buka dulu maskernya. Oke, karena kita boleh sekarang, puji Tuhannya. Di Hong Kong sudah bisa 4 orang di restoran dan kita baru berdua aja. Saya Pastor Janet bersama Faye, boleh buka masker. Oke. Dan kita happy banget karena kita sudah boleh paling tidak agak lebih ramai dan sudah bisa sampai malam di Hong Kong untuk restoran-restoran sudah bisa sampai jam 10 malam. Dan kita bersyukur, jadi disimpan dulu maskernya. Dan saat ini kita lagi di Victoria Park dengan pisang goreng. Ada yang tertarik dengan minuman hangat, saya kopi panas dan ini masih muda jadi milk tea. Dan kita sangat bersyukur pada hari ini boleh berjumpa bersama-sama. Jelas sementara kita ngopi di sini dan ngeteh, kita juga akan sama-sama berdiskusi dan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Yuk Faye berdoa untuk makanan minuman kita sekaligus apa yang akan kita diskusikan, renungkan sama-sama ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami boleh berkumpul bersama walaupun hanya berdua, tapi kami yakin dan percaya Tuhan juga melindungi dan menyertai keluarga-keluarga kami yang ada di jauh, yang ada di tempat-tempat lain. Dan kami yakin dan percaya semua karena anugerah Tuhan. Yes. Kami boleh menikmati hari-hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami juga datang bersama-sama untuk bersekutu bersama Tuhan, untuk belajar bersama, untuk berbagi tentang firman Tuhan yang Tuhan mau ajarkan bagi kehidupan kami tiap hari. Dan kiranya Tuhan memberkatinya Tuhan. Amin. Agar itu boleh menjangkau banyak orang. Apalagi saat ini Tuhan kami hanya boleh kumpul 4 orang, tapi kami yakin dan percaya ini tidak akan lama lagi. Kami boleh berkumpul bersama, bersekutu bersama, beribadah bersama Tuhan. Terima kasih untuk hari ini dan kami akan buka acara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga Tuhan, di depan kami ada makanan dan minuman, kiranya Tuhan memberkati. Dan kiranya hari ini juga kami boleh menikmatinya di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita ngopi sebentar ya saudara-saudara. Kopi and tea. Wow. Oke, puji Tuhan. Saudara, anggap aja kita mengakhiri segala perayaan kita dari Desember ya. Dari Desember, Natal, terus tahun baru, lalu Chinese New Year, ya tahun baru juga ya, berbicara yang baru-baru ya. Dan pas bulan ini juga tahun baru, Chinese New Year juga kan? Iya, dan sudah selesai. Ini adalah Sabtu terakhir di bulan Februari. Jadi bulan depan kita memasuki kehidupan nyata ya. Mari kita berpacu dengan kesiapan hati, kesiapan hidup ya, dan ya kesiapan segala hal. Dan berhubung mengakhiri segala perayaan dan sesuatu yang baru ya, termasuk ulang tahun. Dan kita dengan suasana yang baru di luar seperti ini ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan mari saudara, jangan cuma lewati perayaan tahun baru ini dengan begitu saja, tetapi biar itu berdampak ke hidup kita. Karena di firman Tuhan jelas berbicara tentang sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru, yaitu yang paling penting adalah hati yang baru. Kalau kita baca, coba Faye juga ada iya. Saya agak deketin ya, ini gambarnya ini biar kelihatan pisang gorengnya wow banget. Kita akan lihat dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Ini perjanjian lama, jadi ada satu ayat perjanjian baru, satu ayat perjanjian lama, kita akan baca sama-sama. Iya. Roma 12. Iya, Roma 12. Cari Alkitabnya sudah lebih gampang ya kalau kita pakai gadget ya. Roma 12 ayat 2. Faye bisa tolong baca? Roma 12 ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Nah, ini ayat-ayat ini berbicara tentang orang-orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan bilang bahwa kita harus tahu menempatkan diri kita di dunia ini. Nah, di sini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dan bagaimana kita tidak menjadi serupa ya. Dan sebaliknya dikatakan kita harus berubah oleh pembaharuan budimu. Jadi ada kata baru di situ yang kita garis bawahi. Jadi yang pertama kalau kita lihat di dalam perjanjian baru ini ya, pembaharuan budi ini adalah keputusan kita. Kita harus mau untuk diubahkan gitu. Dan ya bagaimanapun dalam hidup ini selalu keputusan kita itu sangat pengaruh ya buat kita, buat hidup kita. Jadi untuk mendapatkan hati yang baru itu harus datang dari diri kita juga. Kita harus ada keinginan untuk berubah ya. Dan dikatakan di sini sehingga kenapa penting kita dibaharui gitu ya. Karena pentingnya kenapa? Karena kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, mana yang jahat, mana yang baik dan yang jahat, mana yang baik dan yang buruk. Betul. Kalau jahat itu pasti buruk gitu ya. Dan kita bukan cuma itu saja, tapi kita tahu apa yang baik. Kadang-kadang kita memilih apa yang baik dan baik. Dan tetapi di antara pilihan-pilihan yang baik itu memang biasanya susah. Tapi bagaimana kita dapat memilih yang tepat? Yaitu kalau kita dekat dengan Tuhan sehingga kita dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Tidak semua apa yang kita kelihatannya baik itu kehendak Tuhan bagi kita. Nah, itu kita perlu dengan hati yang sensitif, hati yang baru, dibaharui oleh Tuhan, saudara tiap-tiap hari dekat dengan Tuhan dan kita dapat mengalami itu ya. Dan karena kita ini seperti ada satu kata di akhir dari ayat yang kedua itu yaitu kata sempurna. Kita semua berada dalam perjalanan panjang untuk disempurnakan di dalam Tuhan, ya kan? Jadi kita nggak cuma hidup begitu aja di dalam dunia, tapi ada goal. Dan untuk disempurnakan ya, seperti karya seni misalnya ya. Sebuah karya seni kalau disempurnakan itu berarti seperti ibaratlah pahatan gitu. Akan menjadi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari orang yang membuat itu, dan udah pasti sampai sempurna dulu baru dia berhenti selesai gitu ya dalam segala hal. Dan untuk menuju ke situ udah tentu ada proses-proses yang harus dilewati, yang kalau kita coba membawa hidup ya di dalam seperti pahatan atau patung yang sedang dibuat gitu ya dengan tangannya, dan itu pasti akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Kalau kita aplikasikan dalam hidup kita ya, pembentukan Tuhan, ada hal-hal yang harus di-cut, dipotong, diperbaiki dan apapun ya yang dilakukan. Dan itu semua proses panjang dalam hidup kita. Tapi mau nggak ya? Kalau kita mau dibaharui oleh Tuhan, dibaharui dalam hidup, ya kita juga harus mau untuk berserah kepada Tuhan. Untuk Tuhan dapat sempurnakan kita sampai pada akhirnya. Nah, ada satu kata yang saya ingin juga, dan itu betul bicara hati, yaitu di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36. Mungkin juga saudara-saudara ingat betul ya ayat-ayat ini. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Coba kita lihat, ini perjanjian lama. Yehezkiel 36 ayat 26. Oke, di situ dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wow. Nah, ayat ini berbicara tentang karya Allah bagi seseorang yang mau diubahkan. Dan ini berbicara tentang Israel yang pada saat mereka mau mengalami pembaharuan dari Tuhan, dan bukan cuma mereka yang memutuskan, tapi Tuhan akan melakukan bagian Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ini termasuk bagi kita juga semua. Jadi kalau kita mau dan ada keinginan dan bahkan memutuskan untuk berubah, Tuhan juga tidak akan pernah tinggal diam dalam hidup kita. Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita, yaitu dikatakan dia akan memberikan hati yang baru. Saudara,
Berbicara hati yang baru itu berbicara soal ya sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan, ya dikatakan a new heart. Dan saya pernah ya beberapa waktu lalu seingat saya berbicara tentang hati yang jantung itu ya. Bagaimana betul-betul hidup diubahkan ya, karena itu pusatnya di situ. Beberapa waktu lalu itu kita berbicara tentang itu ya. Tuhan memberikan kita hati yang baru dan Tuhan memberikan roh yang baru di dalam kita. Jadi satu hal yang kita bersyukur kepada Tuhan, karena apapun keputusan baik kita, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Tuhan ikut ambil bagian di dalamnya. Dan itu satu yang kita syukuri buat Tuhan kita. Tuhan itu luar biasa. Pernah nggak dalam kehidupan Faye sesuatu yang mungkin baru ada impian atau keputusan angan-angan dalam hati, dan melihat Tuhan sudah ikut ambil bagian berkarya di dalam hidup kita, dalam apa yang kita inginkan? Iya, benar kan? Ya sering kali. Kadang-kadang dalam pikiran Tuhan, aku kepingin mau begini dan begini ya. Belum sampai ngomong, masih di hati. Tahu-tahu Tuhan sudah bukain jalan gitu ya untuk ke arah sana. Dan saya bisa melihat kenapa saya semangat banget kalau berbicara hal ini, karena saya percaya Tuhan memang mengasihi kita ya, dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam pergumulan hidup. Dan Tuhan lebih dari ingin untuk menyatakan karyanya atau kuasanya atau apa yang dapat dilakukan bagi kita saat kita merindukan sesuatu yang baik dalam hidup. Amin. Amin. Mari kita percaya kepada Tuhan. Dan mari kita melihat bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai kita memasuki lagi bulan Desember gitu ya. Dengan cara yang baru, yaitu mengambil keputusan untuk kita boleh dibarui dalam hidup. Saudara, cara berpikir kita dibarui. Ini yang kadang-kadang susah sekali karena mindset kita menentukan lifestyle kita. Iya kan? Betul, cara berpikir kita menentukan pola hidup kita. Jadi kita harus berhati-hati dan semua itu berasal dari apa yang ada di dalam kita. Dan saya percaya kalau kita ada keinginan untuk kita ingin melihat hari-hari yang baik di depan kita, mari sama-sama kita mengambil keputusan untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang dikehendaki Tuhan. Dan itu berbicara soal tingkatan hubungan kita dengan Tuhan ya. Kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan cuma kita tahu mana yang baik, mana yang enggak, tapi melakukan. Iya, sama dengan orang yang dekat dengan kita. Kita bukan cuma mengerti ini makanan enak, makanan yang tidak enak, tetapi kita juga mengerti di antara makanan-makanan enak ini apa yang dia suka. Iya kan, di orang yang kita kenal, benar enggak? Jadi ini berbicara soal hubungan. Jadi kita bukan cuma tahu kebenaran secara umum, tetapi kita malah bisa lebih tahu apa yang Tuhan kehendaki dari pilihan-pilihan yang baik yang seringkali juga ada di depan mata kita. Yaitu seperti ilustrasi saya bilang tadi ya, kedekatan kita dengan seseorang bisa kita tahu pada saat di antara makanan-makanan yang enak yang ada di depan mata, tetapi kita mengerti yang mana yang dia suka. Karena belum tentu makanan enak itu dia suka. Kita suka juga belum tentu dia suka. Betul nggak? Sama dengan hidup kita. Belum tentu apa yang kita suka, yang kita kelihatannya baik semua, nggak ada salah kan? Ya, kita suka bilang kan nggak ada salah. Tetapi salahnya adalah kita tidak dekat dengan Tuhan, sehingga kita tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam kita. Nah, hal-hal seperti itu kita tidak dapatkan dari mana-mana, tetapi kita dapatkan dari kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi sekali lagi berbicara tentang mari kita melewati bulan-bulan di depan kita yang merupakan kadang-kadang kita melewati masa-masa yang membosankan, masa penantian panjang, kadang masa tantangan yang tidak ada habis-habisnya dan sebagainya ya. Tapi mari kita hadapi dengan cara yang baru, dengan pola pikir yang baru, sehingga kita dapat membangun gaya hidup kita yang baru gitu ya, yang benar, dan bukan cuma benar dan baik, tapi kita menyenangkan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Memang sih apa yang merupakan kehendak Tuhan kadang-kadang juga sesuatu yang tidak kita suka, itu sebabnya melatih kita untuk menahan diri sebegitu rupa sehingga kita bisa tetap setia, iya kan? Tetap taat sama Tuhan. Itu tetap sesuatu banget. Jalurnya. Betul. Dan itu proses kita pengendalian diri yang luar biasa itu perlu dalam kehidupan kita.
Dengan begitu kita akan dibawa kepada kedewasaan, kepada kedewasaan berikutnya, dan kepada kesempurnaan dan kesempurnaan lebih lagi di dalam Tuhan. Yeay, haleluya. Kita ngopi dulu ya sebelum dia dingin. Ngopi. Iya, sebelumnya. Masih ada uap. Masih ada uapnya. Haleluya. Mencerna firman Tuhan itu sangat menyenangkan ya. Apalagi kalau memang firmannya kita suka gitu ya, sama dengan pisang goreng yang saat ini ada ya, yang kita suka banget. Ya, Orang Indonesia banget ya. Ini Indonesia banget. How is it? Kalau saudara suka firman Tuhan, ibarat kita makan pisang goreng ya, nikmat banget gitu. Dan rasanya mau lagi dan mau lagi. Kita makan biar saudara tahu ini real gitu lah ya. Bukan pajangan ya. Bukan pajangan, bukan plastik gitu. Masih ada cukup banyak. Kalau saudara mau, yuk bergabung dengan kita. Kalau saudara di seputaran Kosede, tinggal WA ya. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan itu baik. Kami berharap dari obrolan kita pada sore hari ini dapat membangun kita ya. Dapat memberi berkat bagi kita, obrolan ringan yang biasanya walaupun pada waktu-waktu yang Sabtu beberapa Sabtu yang lalu kami memang ada halangan dan ada ya tidak memang bisa melaksanakan, tapi kami berharap setiap Sabtu ke depan juga kami akan tetap ada dengan cara yang santai seperti ini, obrolan-obrolan yang ringan, tapi kami berharap bisa menjadi berkat bagi kita semua untuk tetap kita semangat, untuk tetap kita maju terus di dalam Tuhan. Yes, harus. Oke, ada yang mau disampaikan, silakan. Sementara saya gigit pisang gorengku dulu. Berharap sih, karena sekarang kan pemerintah sudah naikkan kita boleh kumpul lebih banyak lagi, bukannya 2 orang. Berharap juga ya karena kita ada persekutuan Sabtu ya. Kita ada cepat lagi ya, kita bisa bersekutu bersama, bisa berbagi bersama, menikmati dan ya seperti ini dengan santai tapi ada maknanya. Belajar banyak dari situ. Kita cakap saya cakep banget, ada hati di situnya. So sweet. Hati juga setengah. Jadi saya harus tambahin nih. Setengah. Oke. Mereka tahu banget ya yang minum siapa. Jadi cupnya juga bagus banget. Karena yang persiapan ini juga saya tahu siapa. Jadi dia tahu, udah tahu ya. Dia tahu mana cup yang tepat ya. Iya. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa ya sebelum kita akhiri Blessed Saturday kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat ucap syukur kepada Engkau buat sore hari ini. Kami menikmati alam yang begitu menyenangkan bagi kami di sini ya Tuhan. Kami menikmati firman Tuhan bagi kami yang selalu membawa kami freshness, kesegaran baru dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena di dalam kebenaran firman Tuhan kami dapat memegang janji dan kami memegang pengharapan pasti di dalam Engkau, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Bahkan dalam setiap keputusan kami untuk sesuatu yang baik dalam hidup kami, Engkau juga tidak membiarkan kami bergumul sendiri. Bahkan Engkau yang akan memberikan lebih daripada apa yang dapat kami lakukan bagi diri kami. Dan seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada kami. Dan kami percaya that's all we need ya Tuhan. Itu sudah apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan kami berdoa biar Tuhan memberikan itu dalam hati kami masing-masing dan kepada setiap saudara-saudara kami yang saat ini bergabung bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, dan kami berdoa seperti harapan Pei tadi, agar kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami yang biasa kita ketemuan hari Sabtu, dan kami dapat bersukacita bersama-sama di dalam Engkau. Berkati Hong Kong, berkati Indonesia, negara-negara di mana kami berada ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kami akan melanjutkan makan ya, dan minum. Dan agak mendung juga hari ini. Agak mendung hari ini, sebab itu cocok dengan cuaca ya. Karena agak dingin. Dan saya berharap sepanjang tahun Hong Kong seperti ini ya. Tidak berubah cuacanya ya. Jadinya kita bisa ngepis gor begini ya. Dan ngopi juga di luar. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa Sabtu depan. Yeah.